syurutu wujubil jumu'ah, ya, syarat wajibnya Jum'ah. Sab'atun, ada 7. Ya, ini kalau bisa dihafal, ini yang berapa, yang cetak-cetak tebalnya itu. Yang pertama al-islamu fala tajibu 'alal kafiril asli. Salat Jumat itu wajib bagi orang Islam, sehingga tidak wajib bagi orang kafir yang asli, yang lahir dalam kondisi non muslim, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, ya. Tapi secara seruan semua manusia diseru, ya, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Muslim kah non muslim kah diseru untuk beribadah. Cuma untuk mau sholat Jumat, ya, syaratnya harus masuk Islam dulu. Wa tajibu 'alal murtad, wajib bagi orang murtad, fayaqdiha dhuhran idza raja'a ilal Islam, sehingga dia itu wajib mengqadha'nya dengan qadha' sholat zuhur jika dia kembali kepada masuk Islam. Jadi ini dalam mazhab Syafi'i begitu. Murtad itu asalnya kan Islam, sehingga yang luput dari dia saat murtad itu wajib diqadha. Puasa kah, sholat kah, sholat Jumat sama. Ini syarat pertama, ya, mudah-mudahan anak cucu kita dan kita semua muslim semua, ya, hingga akhir hayat. Yang kedua al-bulughu, baligh. Fala tajibu 'ala sabiyyi, maka tidak wajib bagi anak kecil, ya, bayi, ya. Wa tasihhu minhu idza kana mumayyizan. Anak-anak itu sah kalau sudah mumayyiz. Jadi kalau masih belum mumayyiz, ya bagusnya kalau kira-kira ndak bisa jaga, jangan dibawa ke masjid dulu. Tapi kalau sudah pinter aja dia, ya bawa aja ndak apa-apa. Karena dia ndak sah juga, sholatnya ndak sah. Tapi kalau sudah mumayyiz, ya mungkin sekitar usia 7 tahunan, itu sudah sah sholat dia. Dan sah sholat Jumat sah. Yang ketiga al-aqlu, fala tajibu 'alal majnun wala tasihhu minhu. Yang tiga ini berakal, sehingga tidak wajib bagi orang gila, ya, tidak wajib dan tidak sah, ya. Kalau mumayyiz tadi tidak wajib tapi sah. Kalau orang gila tidak wajib, ya, dan tidak sah. Kalau orang murtad tadi wajib, ya, tapi tidak sah. Wajib tapi tidak sah, tapi wajib mengqadha kalau dia kembali kepada Islam. Dan tidak wajib mengqadha kalau orang gila, ya. Kalau orang murtad wajib qadha. Jadi paling, dalam tanda petik, paling ringan itu ya memang orang gila. Dia tidak terkena beban apapun. Ketika kemudian dia waras, yang lewat-lewat kadang wajib untuk diqadha. Tapi kalau utang tetap dibayar. Utang kepada manusia, karena utang terus gila sebulan, setelah itu lunas, ya tidak bisa. Tapi kalau gila sebulan tidak sholat, tidak apa, dalam sebulan itu utangnya kepada Allah dalam artian sholat atau puasa tidak wajib diqadha saat gila itu. Kalau sakit tetap wajib diqadha kalau sembuh. Kenapa demikian? Karena akal itu tempatnya taklif. Orang ditaklif itu karena ada akalnya tadi. Sehingga kalau orang akalnya hilang, dia tidak kena taklif, tidak ada kewajiban. Orang kada akalnya masih ada, dia wajib sholat. Jadi orang akalnya sudah tidak ada, tidak wajib lagi sholat dia. Kalau akalnya masih ada, ya, masih mikir, dalam kondisi tidak bisa apa-apa dalam hati pun, dia wajib tetap sholat. Sholat Jumat sama ini, ya. Kemudian yang keempat al-hurriyah, ya, hurriyah, merdeka. Fala tajibu 'alal abdi, maka tidak wajib sholat Jumat itu atas hamba sahaya. Sekarang ini ya sudah banyak tidak ada hamba sahaya itu, ya, kecuali saya baca di daerah Singkit, ya, Mauritania, daerah Afrika sana itu masih ada yang, ya, budak ini masih ada. Tapi sekarang orang merdeka kadang kondisinya lebih parah dari budak. Ya, orang apa istilah trafficking, human trafficking, orang-orang dijual, ya. Ada sindikat begitu, ditangkap, diculik orang, kemudian dijual, diambil ginjalnya, diambil organnya. Itu kan ada sekarang, ratusan ribu itu kasus per tahun itu, yang lintas negara itu, ada sindikatnya gitu. Lebih parah dari budak, budak tidak boleh diperlakukan begitu. Jadi tidak wajib atas budak walau muba'adhan, meskipun budaknya itu muba'ad. Apa budak muba'ad itu? Budak yang sebagian merdeka, sebagian budak, ya. Merdekanya tidak full. Kok bisa? Ya misalnya ada satu budak, ya, dia dimiliki oleh 2 orang. Kemudian satu pihak itu membebaskan, dan berarti dia bebas separuh aja. Nah itu tetap tidak wajib sholat Jumat. Au mukataban, atau mukatab, itu budak yang sudah ada perjanjian dengan tuannya, kalau bisa
memberikan kompensasi tertentu dia merdeka. Itu tidak wajib. Wa tasihhu minhum, tetapi sah mereka itu sholat Jumat. Syarat kelima adz-dzukuratu, laki-laki. Ya, fala tajibu alal mar'ati wala alal khunsa. Maka tidak wajib sholat Jumat atas perempuan dan juga atas khunsa. Khunsa itu apa? Bencong. Bancir atau apa. Tidak begitu ya. Kalau yang bencong-bencong itu belum tentu khunsa itu. Itu namanya mukhonnas. Yang laki-laki, alatnya laki-laki, dia perilakunya aja yang kayak perempuan itu mukhonnas. Itu tidak boleh ya, kecuali sedak lahirnya memang begitu. Kalau khunsa itu memang secara fisik alatnya dua ya, lengkap alatnya, alat laki-laki punya, alat perempuan punya ya, kemudian kedua-duanya berfungsi, itu khunsa. Khunsa muskil, kalau tidak berfungsi itu dihukumi mana yang berfungsi. Atau tidak punya alat sama sekali ya, lahir tidak ada alatnya, kemudian dokter kasih lubang aja sudah untuk buang apa tinja atau buang kencingnya. Nah itu khunsa, tidak ada alatnya ya. Tapi mungkin kalau zaman sekarang ini ketahuan lah, ibarat onderdil dalamnya itu laki-laki atau perempuan ya. Itu mungkin bisa diketahui. Tapi memang ada yang khunsa muskil, itu yang memang ada dua organ ya. Nah itu khunsa itu. Jadi kalau ada kasus apa LGBT itu jangan kemudian pakai fikih. Oh di fikih kan ada khunsa. Enggak pas itu. LGBT itu kalau yang laki-laki ya dia masuk dalam pelaku kriminal. Dalam bab fikih masuk bab liwato ya, homoseksual itu kalau memang melakukan perbuatan yang kawin laki-laki dengan laki-laki. Jadi jangan dianggap oh itu masuk bab fikih ditolerir oleh Islam. Ya memang ada bab fikihnya ya, tetapi kalau yang tadi itu masuk bab fikih liwato. Kalau khunsa itu memang yang secara takdir, secara alami memang punya apa Allah ciptakan atas ya kudrah iradahnya bisa begitu. Nah, dia tidak berdosa, khunsa tidak berdosa. Ini kan kadang ada orang mengatasnamakan fikih kemudian membela LGBT dengan bab ini, ya tidak cocok. Ini yang kelima syaratnya laki-laki. Yang keenam as-sihhatu, sihat. Fala tajibu alal maridhi, enggak wajib sholat Jumat atas orang sakit. Alladzi yashuqqu alaihil khuduru, yang dia kesulitan untuk hadir ya, misalnya apa truk atau apa yang tidak bisa jalan sudah ya, maka yang tidak wajib sebetulnya, kecuali dia mau ya ada orang yang nganter apa gitu ya. Kalau tidak ada atau apa ini masyaqqah, kesulitan. Kama syaqqatil masyi fil matar ya, seperti juga kesulitan jalan saat hujan. Nah ini kemarin sudah kita bahas kan di bab sholat jamaah. Hujan misalnya juga menjadi uzur tidak sholat jamaah, juga sholat Jumat ya, bagi orang-orang yang kesulitan. Jadi kalau mobil ada aja, payung lebar aja ya, jalanan beraspal aja ya, kada berlumpur, maka tetap ya harus sholat Jumat. Fa idza hadara ba'da zawal fala yajuzu lahul insiraf. Tetapi kalau dia itu orang sakit ini sudah hadir sebelum sebelum zawal, jadi sebelum zuhur ini sudah di masjid dia, maka dia tidak boleh untuk bulik bagi orang yang sakit ini. Illa idza syaqqa alaihil intidharu masyaqqatan syadidatan la tuhmalu. Ya, kecuali kalau dia ini kesulitan benar untuk menunggu Jumatan, lawas benar nih sakit ini nggak bisa ditahan hingga akhirnya dia bisa pulang, nggak usah Jumatan karena memang tidak wajib karena dia sakit. Tapi tadi meskipun tidak wajib, tapi kalau sudah ada ya tidak boleh pulang kecuali tidak bisa nunggu. Yang ketujuh al-iqamah, iqamah mukim. Fala tajibu alal musafir, maka tidak wajib sholat Jumat ini bagi orang musafir. Nah dalam mazhab Syafi'i, musafir yang tidak wajib sholat Jumat itu musafir yang berangkatnya sebelum subuh. Berangkatnya sebelum subuh. Kalau berangkatnya setelah subuh tetap wajib nanti sholat Jumat di perjalanan. Berbeda dengan tiga mazhab yang lain ya, musafir itu mau setelah subuh atau sebelum subuh ya dia tidak wajib sholat Jumat ya, tapi nanti wajib sholat zuhur. Nah ini ada ikhtilaf ya, pendapat begitu. Wa tajibu alal mustautini min babin aula.
dan wajib atas orang yang mustautin. Mustautin ini menetap, min babin aula, sebagai sesuatu yang lebih utama. Jadi kalau orang mukim aja wajib, yang menetap lebih wajib lagi. Terus apa ukuran mukim dalam mazhab Syafi'i di sini? Dhabitul mukim, ya, standar orang mukim itu adalah wa alladzi nawal iqamah fi baladin arba'ata ayyamin fa aktsar. Ya, dia orang yang berniat untuk menetap, untuk mukim, ya. Untuk mukim, untuk tinggal di satu negeri 4 hari lebih. 4 hari ke atas niat tinggal di situ dihukumi mukim, harus sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i. Ghaira yaumai ad-dukhuli wal khuruj. 4 hari ini selain 2 hari kedatangan dan kepulangan. Jadi hitungannya 6 hari lah. Ya, sehari datang, ya, 4 hari tambah sehari berangkat. Ya, maka dia kalau niatnya diam di situ 4 hari, ya, selain hari datang dan berangkat dihukumi mukim. Jadi ini nanti juga ada beda-beda pendapat para ulama, ya. Bab ini cukup luas perbedaannya, ya, sehingga kalau ada nanti yang bergaul, ada ketemu, ya sudah, toleransi aja untuk persoalan ikhtilaf ini. Wa fi niyatir ruju'u li watanihi walau ba'da zamanin tawil. Dan orang yang di dalam niatnya itu kembali ke tempat tinggalnya, ya, tempat dia netap meskipun setelah masa yang lama. Ini yang pertama, mukim. Yang kedua, dhabitul mustautin. Standar orang disebut mustautin, menetap, itu apa? Huwa alladzi la yad'anu ay la yusafiru soifan wala syita'an illa lihajatin. yakni orang yang dia tidak akan pergi, tidak akan safar baik waktu panas maupun dingin kecuali karena suatu hajat. Ini kalau bahari ada istilah nomaden. Nah, mustautin ini kebalikannya, dia menetap. Kalau nomaden itu kan dia berpindah-pindah. Ini musim panas di sini, tanaman tidak ada, dia pindah ke tempat lain cari makanan. Nanti di sana makanan habis, pindah lagi ke tempat lain cari makanan lain. Itu nomaden. Itu orang-orang bahari ada yang kayak gitu. Belum bisa bertani. Fatajibul jumu'atu alal muqimi wal mustautin. Maka wajib sholat Jumat bagi orang mukim dan mustautin. Watajibul jumu'atu ala man sami'al adzanah. Ini tambahan lagi, wajib juga sholat Jumat itu atas orang yang mendengar azan. Min tarafil qaryati, dari pinggiran kota, pinggiran desa, awil baldah atau negeri, mimma yalil baladalladzi tuqamu fihil jum'ah, yang berdekatan dengan negeri yang melaksanakan sholat Jumat di situ. Jadi tetangga kampung ini ada sholat Jumat. Dia tinggalnya di kampung sebelah, yang sebetulnya kampung sebelah ini kecil, tidak ada sholat Jumat di situ. Maka kalau mendengarkan azan, ya, azan kedengaran aja berarti wajib dia sholat Jumat. Ma'a sukunir rihi was saud, ya, dengan diamnya tenangnya udara dan suara. Maksudnya azan itu sekira angin itu tidak kemana-mana, ya. Karena kalau azan di sini angin bertiup ke sana, yang di sini lebih memungkinkan untuk mendengar, ya. Masjid angin ke utara, maka sebelah utara itu ya, nyata terjauh dengarannya. Terus kalau pas bising kadang tidak begitu terdengar. Nah ini dikira-kira saat udara itu tidak bertiup, kemudian tidak bising, azan itu sampai mana? Maka batas, ya, radius itulah wajib sholat Jumat bagi orang yang ada di situ, ya. Jadi ukurannya bukan kampung lagi, tapi suara azan kedengarannya sampai mana. Namun wayah ini kira-kira bisa sampai jauh, ya. Ini bahari orang pakai naik ke atas baru azan. Kalau sekarang pakai speaker terjauh, ya. Berikutnya aqsamun nasi fi khuduril jumu'ah sittah. Jadi kalau tadi syarat wajib Jumat 7, nah nanti orang-orang yang terkait dengan Jumatan ini ada 6 golongan. Pertama, man tajibu alaihi wa tasihhu minhu wa tan'aqidu bih.
Orang-orang yang dia wajib sholat Jumat, kemudian sah sholat Jumat itu, dan dia terhitung membuat sholat Jumat itu terakadkan atau sah. Jadi sholat Jumat ini dalam mazhab Syafi'i bisa jadi orang hadir semua Jumatan, tapi Jumatannya tidak sah. Nah ini ada orang-orang yang kalau hadir dia sholatnya sah, Jumatan yang dilakukan itu juga menjadi sah dengan hitungan dia itu. Yakni siapa dia? Yakni al-mustautinu ma'a tawaffuri baqiyati syurutil wujub. Siapa yang sah? Yakni mustautin, orang yang menetap dengan memenuhi syarat-syarat wajib yang lain. Di mazhab Syafi'i ini agak berat sholat Jumat ini, yang syaratnya harus 40 orang yang bukan hanya hadir ya, tapi 40 orang ini mustautin, orang menetap, orang lokal. Sehingga kalau kayak santri misalnya yang dari mana-mana dia tidak menetap di situ, maka tidak bisa Jumatan ya, meskipun jumlahnya ya, 700, 800, karena bukan orang yang menetap, mustautin. Nah ini di mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain lebih mudah. Ya, tapi kalau sampean misalnya bingung begini, lihat aja di kampung kalau orang Jumatan ya sudahlah Jumatan aja. Nanti hitungan-hitungan itu masih masuk dalam 4 mazhab. Ya, ikut aja enggak apa-apa. Ya. Tapi nanti sebagian orang lebih hati-hati, dia setelah itu sholat zuhur. Ya, sholat zuhur ya silahkan. Jadi yang masuk hitungan 40 itu mustautin, enggak sekedar mukim. Kemudian yang kedua, man tajibu alaihi wa tasihhu minhu wa la tan'aqidu bih. Orang yang dia wajib sholat Jumat dia juga sah, tapi dia tidak masuk hitungan sholat Jumat. Jadi tidak terakadkan, tidak sah sholat Jumat kalau orang itu saja yang sholat, meskipun jumlahnya banyak. Siapa di situ? Yakni al-muqimu ma'a tawaffuri baqiyati syurutil wujub. Orang mukim ya, dengan terpenuhinya syarat-syarat wajib yang lain. Jadi orang mukim tapi dia tidak menetap. Yang ketiga, man tajibu alaihi wa la tasihhu minhu wa la tan'aqidu bihi, yakni al-murtad, orang yang dia wajib tapi tidak sah dan tidak masuk hitungan. Siapa? Yakni orang murtad. Wajib dia tapi kalau kerjakan tidak sah, kecuali babak bebulik masuk Islam. Yang keempat, man la tajibu alaihi wa tasihhu minhu wa tan'aqidu bihi, orang yang tidak wajib sholat Jumat tapi dia kalau sholat Jumat sah dan masuk hitungan yakni menggenapi yang 40 orang, dia masuk hitungan itu, yakni al-maridul mustautin wa mithluhu kullu man bihi uzrun min a'zaril jumu'ah, yakni mustautin, orang menetap yang sakit, atau orang semisalnya, yakni orang menetap yang dia itu punya uzur tapi tetap hadir, maka dia masuk hitungan dan sah. Kemudian yang kelima, man la tajibu alaihi wa tasihhu minhu wa la tan'aqidu bihi, ya, al-musafir wal abdu was sobi al mumayyizu wal mar'ah, orang yang tidak wajib sholat Jumat tapi kalau sholat Jumat sah, namun tidak mencukupi ya hitungan 40 tadi. Jadi tidak terakadkan sholat Jumat kalau yang hadir cuma orang itu. Siapa dia? Yakni orang musafir. Orang musafir tidak masuk hitungan meskipun banyak, tapi sholatnya sah. Kemudian hamba sahaya, anak yang mumayyiz dan wanita. Jadi perempuan itu sholat Jumat ya sah saja sholat Jumat. Tapi saya di sini belum pernah lihat ada perempuan ikut sholat Jumat, tidak pernah. Kalau di Masjid Nabawi ada. Di mana? Oh, Sabilal ada juga ya. Kami dulu di kampung ada itu ibu-ibu ikut sholat itu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Tidak apa-apa, mestinya tidak apa-apa. Ya. Meskipun kalau dalam mazhab Syafi'i bagusnya kalau ibu-ibunya ini masih muda, cantik, ya tidak usah. Ganggu konsentrasi. Kemudian berikutnya, malla tajibu alaihi wala tasihhu minhu wala tan'aqidu bihi. Yang keenam, orang yang tidak wajib, tidak sah dan tidak masuk hitungan, yakni orang kafir asli dan orang gila. Jadi jangan dihitung itu. Ikut Jumatan ya, di situ apa geleng-geleng karena tidak waras misalnya, tidak masuk hitungan. Nah ini nanti problem kadang sekolah atau pondok mau Jumatan itu kalau tidak ada warga sekitarnya, ya ini salah satu problemnya. Paling-paling ikut mazhab yang lain. Ini tentang syarat-syarat wajib.
Masailu fi ma taqaddam, ya. Masalah-masalah. Lau hadara jami'u man la talzamuhumul jumu'ah ba'da zawal. Andai ya, hadir ya semuanya yang tidak wajib Jumat ini hadir setelah zawal, setelah azan ya, setelah masuk waktu zuhur, dia tidak wajib tapi hadir di tempat Jumatan, musafir misalnya atau orang sakit dan sebagainya. Boleh tidak dia ini bulik? Orang sudah azan Jumat nih, aku kan musafir, pulang aja sudah. Maka di sini fayajuzu lahumul insiraf malam yuhrimu bis shalah. Boleh mereka itu bulik, boleh. Kada wajib juga. Jadi sudah azan dia bulik, kada ikut sholat Jumatan selama mereka belum takbiratul ihram sholat Jumat. Kalau sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, ini imamnya ini bina kepanjangan nih, bulik kada jadi, aku kada wajib Jumatan. Nah kada boleh. Yang boleh itu ya sebelum sholat tadi. Illal maridho, kecuali orang sakit. Orang sakit kalau sudah dia tidak wajib Jumatan, tapi dia sudah ada di situ, sudah masuk waktu Jumatan. Fala yajuzu illa idza zadatil masyaqqah bihaitsu la tuhmal. Dia tidak boleh bulik, harus Jumatan dulu meskipun sakit ya, kecuali kalau kesulitannya bertambah, sekira kada sanggup lagi menanggung, dia sulit benar sehingga dia ya bulik tidak apa-apa, sakit perut atau apa misalnya. Yang kedua, tundabul jama'atu fi sholati dzuhri lil ma'dzurina anil jumu'ah. Disunahkan sholat jamaah ya, sholat jamaah zuhur bagi orang-orang yang punya uzur sholat Jumat ya. Jadi sholat Jumatnya kan tidak sah nih menurut mazhab Syafi'i. Musafir semua itu di dalam kapal misalnya, kapal apa sekarang kan besar, pas hari Jumat semua musafir di situ, ya disunahkan sholat zuhur berjamaah ya, karena tidak wajib sholat Jumat dan sholat Jumat juga tidak sah ya, dalam mazhab Syafi'i begitu. Semuanya musafir. Wa yakhfunaha in khafiya udhruhum ya. Dan mereka apa ndak usah disembunyikan, tidak usah diterang-terangan ya. Kalau uzur mereka itu tersembunyi, yakni kalau uzur itu kan ada jelas uzur sakit misalnya, ada uzur musafir ini kelihatannya sehat, maka tidak usah, kalau tidak Jumatan tuh tidak usah pamer gitu loh, keliling-keliling ya. Orang kan merasa nanti, oh ini orang sehat kan nggak Jumatan, padahal dia musafir, maka dia harusnya yang menyembunyikan diri lah. Kalau orang lagi Jumatan ya ndak usah nongol-nongol kemudian pamer di depan masjid ngopi misalnya. Ya, maka jangan begitu. Kalau uzurnya itu uzur tersembunyi. Yang ketiga, la yasihhu li ghairil ma'dzur ayyuhrima bidzuhri qabla salamil imam min sholatil jumu'ah. Ndak sah bagi orang yang ndak punya uzur untuk takbiratul ihram sholat zuhur sebelum salamnya imam dari sholat Jumu'ah. Ini bagi orang yang tidak punya uzur, maka ya jangan sholat zuhur sebelum imam selesai. Tapi kalau orang tidak wajib sholat, ya sholat zuhur tidak apa-apa. Ini kadang ada salah paham ya, yang di rumah ini ibu-ibu nunggu selesai orang bulik Jumatan baru sholat zuhur. Maksud di sini ini orang yang tidak punya uzur, dia wajib untuk sholat Jumat mestinya, maka dia tunggu imam selesai. Ini bahasan fikihnya begitu. Yang keempat, yundabu lirraji zawala udhrihi ta'khiru dhuhri hatta yai'asa min quduril jumu'ah. Ini disunahkan bagi orang yang mengharap hilangnya uzurnya untuk mengakhirkan sholat zuhur hingga dia tidak memungkinkan lagi untuk sholat Jumat. Sakit misalnya kan, pas lagi khutbah kedua sehat. Ya, dia tunggu dulu sampai memang betul-betul uzur, tidak bisa lagi memungkinkan sholat Jumat, baru setelah sholat Jumat selesai dia takbiratul ihram untuk sholat zuhur. Tapi bagi orang yang memang kayak musafir atau kayak ibu-ibu ya silakan sholat zuhur duluan.